Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Niftahiba birahmatillah adada ma'firnillah salatan wa salaman da'imani bidawil mukillah wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Adik-adikku sekalian, tentunya kalian masuk ke Darul Hadis kan punya motivasi. Nah, motivasi ini perlu dicari. Rahasianya apa? Kenapa kita mau masuk ke Darul Hadis? Ya, jangan sampai ikut-ikutan doang. Orang ke Darul Hadis. Makanya banyak alumni Darul Hadis sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Samahatul Ustaz Al-Imam Al-Hafiz Al-Musnid Al-Kutub Profesor Dr. Habib Abdullah Mutwati. Tidak semua murid Darul Hadis diaku murid. Kan gak enak gitu. Mending nggak jadi murid diaku sebagai murid daripada jadi murid tapi nggak diaku sebagai murid. Sama seperti apa yang dikatakan Nabi, laisa minna, bukan dari golongan kami. Berarti kan nggak diaku ya Nabi. Nah sekarang kalau guru kita tidak ngakui kita kan rugi. Nah disinilah kadang-kadang tidak diperhatikan oleh para pelajar Darul Hadis, terutama yang udah alumni. Udah lupa kacang sama kulitnya, ya. Makanya nggak ada keberkahan. Ini namanya tukar pengalaman, ya. Alhamdulillah, saya masuk ke Darul Hadis itu tahun 72. Nah, sebelum masuk ke Darul Hadis itu diantar untuk bertemu kepada seorang wali kutub, ya. Seorang wali kutub, Al-Imam Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, yang dibilang Habib Ali Bungur, ya. Diantarlah dengan beberapa orang Habib sama kiai-kiai sepuh untuk berjumpa beliau. Sama Habib Ali ini kalau duduk itu selalu untuk itu ada kasurnya. Karena saya ini merasa orang yang nggak punya, orang tua juga termasuk orang yang nggak punya, tahu diri lah, duduk paling belakang, ya, duduk paling belakang dekat sendal-sendal. Nah tiba-tiba Habib Ali bin Husain angkat kepalanya. Nah, tiba-tiba dikirapin, didudukin di atas kasurnya. Kopiah saya dibuka, diusap-usap, dibelai-belai. Kemudian tangannya megang dada, ya, pegang. Saya dengerin baca apa? Baca Alam Nasroh 3 kali. Terus dipegang mulutnya, diludahin sama beliau. Nah, begitu berangkat ke Malang, ya. Waktu itu naik kereta belum ada Malang, belum, paling Surabaya. Tapi karena jalur-jalur selatan, rombongan turun di Solo Balapan, yang sekarang kenalnya Solo Jebres, ya. Dari situ sewa mobil Kol 120, ya. Nah sampai di Embong Arab
kirain pesantrennya di Embong Arab. Sampai di Embong Arab karena udah jam 2 malam, mau nanya siapa, tiba-tiba ada santri jalan kucluk ya, ternyata mualim Qasim Soleh ya, mualim Qasim Soleh diantarlah ke Kelojen. Nah di Kelojen itu yang mulia Maha Guru udah nungguin, ini Tahadus bin Nikmah udah nungguin. Tiba-tiba beliau bilang, mana yang namanya Junaidi? Ayah kamu mana? Ini ayah kamu ini hanya di dunia. Itu ayah syariat hanya di dunia. Ini ayahmu dunia akhirat. Panggil ayah. Ya. Waktu itu yang mulia suruh panggil ayah. Tapi karena kita tahu diri, kita ya jaga perasaan yang lain. Tapi sudah duduk di sebelah beliau, kita nggak mau, tetap duduk di bawah. Nah di sini ternyata kontak antara wali sama wali. Makanya begitu yang mulia Al Habib Ali bin Husain meninggal, udah dibawa jenazahnya ke Al Hawi, nggak ada yang berani nurunin, nunggu satu orang ya yang berhak nurunin jenazah ini, nanggapin di makamnya. Siapa? Itulah guru kita ya, Sahamatul Ustadz Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih ya. Ya, jadi apa maknanya penyerahan wali kutub di situ ya, penyerahan wali kutub di saat yang mulia Al Habib Ali bin Husain meninggal. Yang turun di makamnya itu adalah guru kita, pakai jubah biasa, pakai pakaian kebesaran ya, sebab beliau tidur aja begitu pakai kerudungan. Ini waktu jenazah juga begitu. Nah, ini rahasia yang banyak murid-murid Darul Hadis nggak tahu, bahwa kutubnya guru kita itu dari Habib Ali bin Husain Al-Attas ya, tahun 76 beliau meninggal. Makanya ada postingan di alumni Darul Hadis itu LDH, ada yang nulis kepada Maha Guru Al-Ustadz Al-Imam Al-Kutub Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Muhammad, jangan orangnya masih hidup. Walaupun guru kita itu sama tuh setelah Habib Muhammad mungkin sebagai wali kutub, jangan disebut, orangnya masih hidup. Itu akhlak ya, itu akhlak. Kalau sayang sama guru jangan. Kalau mau Al-Hafidh Al-Musnid boleh, silakan, karena beliau mungkin sekarang ini udah Al-Hafidh Al-Musnid. Tapi untuk dikatakan Al-Kutub jangan, orangnya masih hidup. Seperti Bu Yayahnya, orang yang masih hidup nggak bakal dipanggil wali. Al-Arif bilang enggak. Mbak Thayyib, tahu Mbak Thayyib siapa ya, sebab saat-saat sebelum yang mulia ini wafat, itu yang boleh samrah ya, joget Arab gitu loh, itu cuman Habib Abdullah bin Ali Al-Kab, Mbah Thayyib sama saya, yang lain nggak boleh. Nah disitulah yang mulia itu ketawa sampai terpingkal-pingkal. Kenapa? Orang joget Arab kan bagus tuh gerakannya. Lalu Mbah Thayyib kan gerakan sirat. Itu yang mulai terpingkal-pingkal di situ tuh. Ya. Kenapa? Betul-betul terhibur. Ya. Jadi agak ada nada-nadanya joget-joget Arab, agak ada emang silat. Nah setelah Mbah Thayyib tuh meninggal, baru
ada gelar bahwa Mbah Thayyib ini adalah Nabi Khidir KW. Ya, dia bilang Nabi Khidir KW. Baru ketahuan kewaliannya disebut di situ. Walaupun Mbah Thayyib itu 35 tahun dalam goa pengen ketemu Rasulullah. 35 tahun dalam goa cuma sekali ketemu. Begitu keluar dari goa, itu terjadi angin puting beliung. Ternyata ada satu rumah gubuk nggak terkena angin puting beliung. Begitu pas dilihat ada siapa? Ada foto Al-Imam Al-Habar sama Al-Imam Al-Hafid. Ada tuh yang berdiri. Nah, Mbah Thayyib sambil ngelihat Rasulullah. Ini kata yang punya rumah, Mbah, ini guru saya Habib Abdullah, bukan Rasulullah. Enggak, ini Rasulullah. Nah, minta diantar ke Malang. Sampai di Malang, mingguan itu baru bisa ketemu guru kita yang mulia. Nggak ditemuin, walaupun ada nggak ditemuin. Nah, kebetulan saya datang ke sana lagi dekat sama beliau. Saya kasih tahu ada tamu nungguin udah lama. Siapa? Dari Madura. Akhirnya pencet bel, ijtima, baru ketemu di situ. Nah, ketemu itu udah nggak mau kemana-mana, teriak-teriak ya Rasulullah. Ini Habib Abdullah, bukan Rasulullah. Enggak, ini Rasulullah. Ya, nah, sebab Rasulullah penampilannya itu ala wajhi siapa gitu. Nah, seperti guru kita sering melihat Rasulullah itu ala wajhi Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mufdar. Ya, jadi ala wajhi siapa? Siapa orang yang dianggap dekat sama Rasulullah itu ala wajhi beliau. Walaupun guru kita tuh beberapa kali melihat wajah aslinya beliau, tapi tidak mungkin diceritakan seperti apa wajahnya. Ya, nggak bisa diceritakan. Ya, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Nggak bisa dilihat. Ya, makanya kalau kalian masih punya kesempatan belajar di Malang, asal taat aja, kuncinya satu, taat. Kalau mau bandel di luar. Itu prinsipnya begitu. Tinggal di Embong Arab. Embong Arab tuh paling bebas. Ya, paling Wali Mohsin, Habib Mohsin bin Umar Al-Attas. Jam 2 kontrol. Ya, nonton di Kelut kalau mau, bebas. Kadang jaga. Nah, kalau di Kelojan Walim Santoso, pokoknya besok pagi-pagi pada botak aja balanya. Kalau ketahuan nonton. Kalau kita prinsip kita nggak begitu. Kenapa? Kalau mau bandel di luar, jangan di dalam pondok. Tunjukkan ketaatan kita. Ya. Lah, ketaatan kepada Maha Guru dan putra-putranya jangan dibeda-bedain. Putra beliau ini dari 3 biang. Yang pertama Segap. Ya. Nah, itu menurunkan Habib Abdul Qadir dan Sama'atul Ustadz Habib Muhammad. Waktu akhirnya saya tahu. Ya. Nah, itu dari Segap Semarang. Nah, kemudian Habib Abdurrahman itu dari Al-Jufri. Itu melahirkan Habib Abdurrahman dan Syarifah Umi Hani. Yang ketiga dari Bima, adanya Habib Segap Mahdi Parung bin Syabu Bakar. Itu melahirkan Syarifah Khadijah yang suaminya Habib Soleh bin Ahmad Al-Idrus. Nah, ini biar tahu sejarahnya. Nah, jadi semua putra-putri beliau kita hormatin sebagaimana layaknya kita hormati guru. Jangan dibeda-bedain, sebab kadang-kadang itu siapa, ada yang pro-nya pro Habib Abdurrahman, ada yang pro-nya pro Habib Muhammad, ada yang pro-nya pro Habib Abdul Qadir. Jangan, semua sama rata, itu putra beliau. Ya, Ibnu Syekh, anak guru ya guru. Jangan dibeda-bedain. Kalau kita mau doain semua. Ya, ini rahasianya. Yang kedua, coba bagaimana caranya supaya
Maha Guru kita itu, nama kita ada di hati guru. Ya, walaupun kalian nggak ngalamin, Sahamatul Ustadz Al-Imam nggak ngalamin, kirimin Fatihah, hadiahkan Fatihah. Alhamdulillah murid-murid saya berapa orang itu naik ke kamar wirid, itu berapa kali ngelihat wajah yang mulia itu yaqodotan, bukan mimpi, yaqodotan. Bab apa? Inna karamatal auliya la tanqati'u bimauti sahibiha. Karamahnya para wali nggak bakal putus walaupun walinya itu udah mati, malahan semakin tajam, sebab udah nggak ada hijab lagi, udah nggak ada penghalang lagi. Kita cinta sama Maha Guru, jangan cuma diomongan doang. Seringlah kontak batin, kirimin Fatihah ya kepada beliau, kirimin Fatihah juga kepada putra-putra beliau, biar ada kontak batin ya. Insya Allah saya 22 tahun nganggur, nggak ngapa-ngapain, cuma duduk aja, duduk kolu, tahu kolu, ngerokok mulu ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Sampai jelek-jelek begini Habib Umar pernah naikin pahanya kemari, nyiumin. Sampai Habib Novel, bapaknya Jendan, nanya heran-heran, men ente Ana Junaidi, Ana nggak nanya nama ente? Iya, nama anak itu. Tapi kenapa Habib? Pertama Habib Umar datang ke Jakarta, Umar bin Habib, saya yang jadi imam sholat maghribnya ya. Berkah apa? Bukan dimandang kita, dimandang kita nggak ada apa-apanya. Apa yang dipandang guru kita, sebab dimana kita berada guru kita selalu ngedampingin, kita yakin itu. Saya udah banyak buktiin itu. Pertama-tama, tahun pertama pulang dari Surabaya, dari Malang, kan naik kereta Surabaya. Lu kan beli itu nggak pakai cerita online, banyak pada diri. Hari kagak kedapatan tempat duduk. Hari ditantang salah satu wali murid, ayo murid Habib, tunjukin itu kalau Habib wali. Ditantang begitu. Waktu itu cuma 5 orang, kumpulin 5 orang, baca tawasul. Aduh, kalau kita mau naik kereta kagak dapat kursi, otomatis kan dari Surabaya diri. Ini subhanallah. Ini kisah nyata, bukan rekayasa. Berkah beliau kita tawasulkan, akhirnya apa? Satu gerbong kita kuasain. Hampir sempat main ayunan itu di dalam kereta, gara-gara kita tawasul kepada beliau. Nah cobalah kalau kita ada masalah segala macam, tawasul kepada guru kita. Pandangin tuh fotonya, cari fotonya, pajang gede-gede, supaya kita tuh liatin, kita pandang, supaya dapat nadrohnya ya, dapat nadrohnya tuh. Jadi upayakan bagaimana nama kita ada di hati guru. Kalau kita cinta guru wajar, tapi guru cinta nggak sama kita? Ada nggak di hati guru tuh nama kita? Ada nggak? Ya, kalau nggak ada rugi kita. Ya, kalau nggak ada rugi. Cobalah sering tawasul. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau umpamanya badan kita sering sakit, ibarat mobil, di dalam diri kita ada onderdil. Ya, kalau onderdilnya rusak, kan mesti diganti onderdilnya, diperbaiki. Ya, jadi onderdilnya mesti diperbaiki. Kalau kita datang ke Habib, ke ulama, ke kiai, ke apa kemana segala macam, ini ibaratnya pergi ke dokter, pergi ke bengkel. Ya, onderdil motor rusak, ke bengkel.
Tapi kalau perlu ada yang diganti, kan mesti ke pabriknya larinya. Ya, mesti ke pabriknya. Nah, pabrik diri kita siapa? Pabrik diri kita adalah ibu bapak kita. Ini mesti dipahamin. Pabrik diri kita, kalau badan kita sering sakit, susah obatnya ke dokter, ini ada solusi. Apa solusinya? Bacakan Fatihah khusus. Baik orang tua kita yang masih hidup maupun yang udah meninggal dunia. Bagaimana bacanya? Al-Fatihata ila hadrati walidayya waghfir lahuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. Ya. Jangan ila ruhi. Apalagi masih hidup. Ila hadrati walidayya. Kalau udah walidayya nggak disebut namanya juga Allah udah tahu. Kadang-kadang kita nama bapak kita nggak tahu, sebab dari kecil kita dirawat sama orang. Tapi kalau udah kita katakan Al-Fatihata ila hadrati walidayya warhamhum waghfir lahuma warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu udah doa udah. Gak pakai dibacain Allah maghfir lahu warhamhu lagi. Ya. Baca itu. Minimal satu kali malam satu kali, syukur-syukur bisa setiap habis sholat kita baca Al-Fatihata ila hadrati walidayya waghfir lahuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. Baca. Mau 3 kali, mau 7 kali, mau 9 kali, mau 11 kali silakan. Ya, supaya apa? Supaya dalam diri kita ada yang rusak, onderdilnya kembali ke pabrik. Pabriknya ibu bapak kita. Kenapa? Kita ini perpaduan antara sperma bapak dengan sel telur ibu. Jadilah kita. Kali ada yang sakit-sakitan nggak sembuh-sembuh, baca itu. Terus sering baca Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 27 kali. Terserah mau baca siang, mau baca malam. Syukur-syukur siang malam baca Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ini tanda orang yang akan diijabah doanya karena sering mendoakan, memohonkan ampun buat mukminin mukminat. Ringan itu. Nanti biaya kita tuh sekolah, kita nyantren segala macam nggak perlu dari orang tua. Allah kasih rezekinya khusus. Yakin itu. Ya, yakin. Pertama baca Al-Fatihata ila hadrati walidayya waghfir lahuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua baca Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Kan ringan cuma 27 kali. Kan insya Allah rezeki kita berkah, badan kita sehat, rezeki berkah. Ya. Jadi kesimpulannya, upayakan nama kita ada di hati guru. Itu pesan saya. Upayakan itu. Ya. Bukan itu saja, upayakan nama kita ada di hati para wali. Sebab kalau nama kita ada di hati para wali, nanti kita baca umpamanya tadi baca Al-Fatihah ila hadrati walidayya, nanti anak orang tua kita tuh dipanggil sama para wali, ini dapat hadiah dari mana ini? Ya, siapa anak yang soleh ini? Panggil. Oh, anaknya si Anu, panggil. Udah ente jangan jauh-jauh, duduk di sini bareng-bareng. Kan enak orang tua kita naik derajatnya gara-gara kita. Nah, itulah timbul keberkahan. Ya. Dan pesan saya katakan lagi, jangan menyebut nama Samahatul Ustadz Al-Habib Muhammad, jangan pakai kata-kata Al-Qutub, Al-Wali, jangan, masih hidup. Ya. Itu larangan itu. Walaupun kita tahu dia wali, udah di hati kita aja yang tahu. Kita merasakan bahwa beliau itu wali. Udah, doain aja biar beliau sehat. Sebab setiap kita doain, apalagi guru yang kita doain, anak guru yang kita doain, kata malaikat buat ente juga.
Oh. Makanya kalau sering-sering doa yang baik-baik, kata malaikat udah nungguin tuh. Wa antalaka, buat ente juga. Tapi kalau kita sering nyumpahin orang, kata malaikat wa alaika, buat ente juga. Jadi kembali kepada diri kita, berdoa kebaikan apa berdoa kejahatan. Sering-seringlah kita berdoa kebaikan. Orang jahat sampai kita doain, Allahumma hdi, ya Allah yahdik, mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah. Kalau kita sumpahin, kalau mau baca doanya lain lagi, atau doa guru sekumpul. Ya Kudus, a'tinil fulus wa man adani fahuwa mampus. Bi barakatil Habib Abdullah Al-Idrus. Ya. Kali kita mau pengen duit itu, bacanya ya Kudus, a'tinil fulus wa man adani fahuwa mampus. Ya. Bi barakatil Habib Abdullah Al-Idrus. Habib Abdullah Al-Idrus itu bapaknya Habib Abu Bakar Sakran. Ya. Siapa musuh kita? Ya siapa aja yang musuhin kita. Kita nggak arahkan satu orang kok. Waman adani, siapa aja yang musuhin saya. Bahwa mampus. Ya mampus bisa juga akalnya mati. Kenapa? Udah capek, dia jangan digodain mulu, jangan diganggu mulu, capek. Jadi ya, akalnya bisa juga mati, kagak mau lagi godain kita. Nah, mungkin dia godain kita, ya udah rasain aja sendiri. Tapi kita kagak niatin buat satu orang. Itu ada kisahnya itu, bukan nggak ada kisahnya. Waktu lagi betul-betul tapran lah, orang Arab bilang tuh tafran, betul-betul lagi tiarap. Lagi tiarap betul, nggak punya duit, anak yatim datang 2 orang dari Pemalang. Duh, gimana ini? Duit nggak punya, kerja kagak, gajian belum. Nah, tiba-tiba ada anak muda datang ya, sekitar 30 tahunan umurnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rokso, anak mau ke atas. Lah, ini songong amat ya kamu. Baru datang minta ke atas. Ya udah anterin ke atas, sampai di atas dia nyanyi. Ya Rabbana bil Kudus, ajil lana bil fulus. Ya Kudus, bi barakatil Syekh Abdullah Al-Idrus. Ya Rabbana bil Kudus, ajil lana bil fulus. Ya Kudus, bi barakatil Syekh Abdullah Al-Idrus. Udah, permisi pulang. Sampai sekarang nggak tahu namanya siapa, tinggalnya di mana. Bahwa teman datang ngasih ijazah begitu. Ya. Nah, kalau mau punya duit sendiri, baca itu. Tambah lagi dari guru sekumpul. Ya Kudus, a'tinil fulus. Wa man adani fahuwa mampus. Bi barakatil Habib Abdullah Al-Idrus. 15 kali bacanya. Ya. Insya Allah entar duit dari mana? Apalagi kalau punya ATM, ya tahu lo ATM gue siapa yang ngisi nih? Ya, kok tahu udah terisi. Alhamdulillah, nggak perlu tahu dari mana. Ya, yang penting isinya ada. Coba dah. Ya, ini ijazah dikasih supaya apa? Ya kalau masing punya duit kan enak. Ya, nggak pakai ngerepotin orang tua lagi. Terus silakan. Nah, makanya sayang banget itu ada grup Siada nggak pernah mau cari. Dulu yang mulia dekatnya sama siapa, nggak pernah mau cari. Yang mau nyari cuman putra beliau Habib Abdurrahman yang kesana kemari nyari. Mana murid-murid kakeknya Imam Al-Habar dicari. Ya alumni nggak pernah ada yang mau mencari. Cari pengalaman di mana orang yang pernah ngalamin kehidupan beliau, rahasia apa yang ada. Ya. Tapi saya pernah mengatakan sama Ustaz Habib Abdul Qadir, ana pegang rahasia Abah Antum itu banyak. Ya. Tapi kagak ada yang pernah mau tahu, ya udah kita simpan aja itu rahasia. Ya, alhamdulillah 22 tahun nganggur, nggak ngapa-ngapain, duduk kolu, ngerokok mulu, ya alhamdulillah berkah. Ya, paling nggak setahun 3 kali kita ke Malang, ya alhamdulillah. Jadi keberkahannya. Ya.
Itulah yang bisa berikan bekalnya. Jadi dimanapun kita berada, jangan lupa sama guru kita. Seringlah tawasul, upayakan tawasul mamaha guru kita sama putra-putra beliau walaupun masih hidup. Juga tawasul kepada ibu bapak kita itu supaya onderdil kita diperbaiki lagi. Ya, takut ada yang sakit-sakitan nggak sembuh-sembuh karena kita lupa sama pabriknya. Nah, pabrik diri kita lah ibu bapak kita. Ya. Itu pabriknya, persatuan antara sperma dengan sel telur, jadilah kita. Jadi kalau yang sakit-sakitan segala macam, cobalah baca Al-Fatihah ila hadrati walidayya waghfir lahuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau tanya jawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.